Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mirtan Sasmita dengan NIM 418100537, jurusan Usaha Perjalanan Wisata semester 7. Kali ini saya akan menjelaskan Kota Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, arti dari nama Kota Labuan Bajo sendiri. Jadi Labuan Bajo memiliki logo tersendiri seperti yang ada di gambar. Secara bahasa, Labuan Bajo memiliki arti tempat berlabuhnya suku Bajo. Nah, suku bangsa ini merupakan kelompok etnis nomaden di laut. Tidak heran kalau banyak yang menyebutnya dengan Gipsi Laut. Selanjutnya, lokasi. Jadi Labuan Bajo ini merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo juga merupakan ibu kota dari Kecamatan Komodo dan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, jumlah penduduk. Nah, pada tahun 2021, jumlah penduduk di Labuan Bajo terdata sebanyak 6.973 jiwa. Nah, selanjutnya, suku dan agama yang ada di kota Labuan Bajo. Masyarakat Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas beragam suku, termasuk suku Manggarai, Bajo, dan suku Bugis. Sementara di Labuan Bajo, mayoritas penduduk adalah suku Bajo. Bahasa yang digunakan pun selain bahasa resmi nasional bahasa Indonesia, keseharian penduduk juga memakai bahasa Manggarai dan bahasa Bajo. Sementara untuk agama, masyarakat suku Manggarai memeluk agama Katolik dan Protestan, sementara masyarakat suku Bajo dan Bugis umumnya beragama Islam. Selanjutnya, sejarah Labuan Bajo. Labuan Bajo memiliki arti tempat berlabuhnya suku Bajo. Mereka berasal dari kepulauan suku di Filipina yang berimigrasi ratusan tahun lalu ke Sabah dan seluruh penjuru dunia, bahkan hingga ke Kepulauan Madagaskar. Suku Bajo di Indonesia juga telah banyak yang beradaptasi budaya dengan masyarakat lain. Sebagian besar sudah tidak lagi hidup nomaden. Mereka hidup dengan menetap di pesisir pantai dengan hunian yang sederhana. Suku Bajo juga disebut sebagai manusia ikan asli Indonesia. Ajaibnya, tubuh mereka mengalami evolusi berupa pembesaran limpa sampai 50% lebih besar. Dengan ukuran yang di atas rata-rata inilah yang memungkinkan mereka dapat tahan berenang di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu pernapasan apapun. Selanjutnya, seni dan budaya. Kebudayaan Labuan Bajo merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan. Di antaranya yang pertama, tradisi Rumus Moso atau pembagian tanah ulayat. Tradisi ini untuk masyarakat yang belum pernah mendengar tradisi ini mungkin harus menyaksikan secara langsung. Jadi tradisi ini dikenal sebagai tradisi yang dilakukan untuk membagi tanah ulayat. Biasanya tanah ini yang dibagi utamanya akan diprioritaskan bagi para petinggi tetua adat ataupun petinggi kampung beserta jajaran anggota keluarganya. Bagian lain akan dibagikan pada warga biasa dan juga warga dari suku lain. Pada awal pembagian lahan ini, terdapat ritual unik, yaitu ritual tente. Pada ritual ini akan dilakukan penancapan kayu pada titik sentral atau biasa disebut lodok. Umumnya, para petinggi atau tetua akan mendapatkan bagian luas lahan yang lebih besar, baru diikuti oleh warga biasa dengan luasan tergantung pembagiannya. Tradisi ini sangat menarik untuk dilihat secara langsung. Disebut tradisi rumus moso karena pada pembagian tanah ulayat menggunakan rumus moso atau jari tangan yang disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Selanjutnya, tradisi kepo atau penyambutan tamu. Jadi, jika Anda yang berkunjung ke Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, ketika hendak
Anda dan rombongan wisatawan lainnya ditunggu oleh warga lokal lengkap dengan pakaian adatnya. Mereka sedang menjalankan tradisi kepo. Kepo sendiri memiliki arti sebagai penyambutan tamu-tamu dengan menggunakan ayam jantan berwarna merah serta moke putih khas lokal Manggarai. Upacara penyambutan ini akan dilakukan untuk para wisatawan atau turis dari mancanegara yang jauh-jauh datang ke Labuan Bajo. Para tetua adat yang lengkap menggunakan pakaian adat Songke. Selanjutnya, suku laut, kehidupan di atas perahu. Jadi Labuan Bajo memiliki suku unik yang disebut suku Bajo atau Bajau. Jadi kata Bajo pada Labuan Bajo pun diambil dari nama suku tersebut. Suku Bajo ini dikenal sangat ramah dan juga tidak ingin ada perselisihan antara warga suku Bajo. Semua harus rukun dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Suku Bajo atau Bajau ini dahulunya juga dikenal sebagai suku laut. Karena dahulu mereka memiliki kebudayaan Labuan Bajo yang unik, yaitu tinggal dan hidup di atas perahu dan bertahan hidup dengan menangkap ikan dari berbagai perairan di Indonesia bagian timur. Namun, sekitar tahun 1950-an, suku Bajo mulai meninggalkan budayanya yang biasa hidup di atas perahu dan membangun sebuah perkampungan di daratan. Kemudian, terkait kesenian atau atraksi yang ada di Labuan Bajo, yaitu tarian caci. Jadi, tarian caci ini adalah salah satu tarian budaya masyarakat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian caci ini juga merupakan suatu permainan adu ketangkasan antara dua orang laki-laki dalam mencambuk dan menangkis cambukan lawan secara bergantian. Tarian caci terlihat begitu indah karena merupakan kombinasi antara keindahan gerak tubuh dan busana yang dipakai, keindahan seni vokal saat bernyanyi, dan ketangkasan dalam mencambuk atau menangkis cambukan lawan. Nama caci itu secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu ca yang berarti satu dan ciang berarti lawan. Jadi caci adalah tarian seorang melawan seseorang yang lain. Selanjutnya, makanan khas. Jadi di kota Labuan Bajo memiliki makanan khas. Yang pertama, rumpu rampe. Jadi rumpu rampe ini adalah tumisan berisi daun pepaya, jantung pisang, buah pepaya muda, dan daun ubi. Selain rasanya enak, makanan yang banyak dihidangkan masyarakat Flores ini kaya vitamin dan bagus untuk pencernaan. Selanjutnya, jagung bose. Jagung bose ini kaya akan karbohidrat sehingga bisa menggantikan nasi. Di dalamnya berisi jagung yang dikombinasikan dengan kacang merah dan kacang tanah. Selanjutnya, jagung catemak. Jadi selain jagung, komponen lainnya adalah kacang hijau dan labu lilin. Jadi makanan ini cocok dimakan bersama nasi putih. Selanjutnya, souvenir atau buah tangan yang ada di Labuan Bajo. Yang pertama ada rebok. Jadi, rebok ini adalah salah satu cemilan dengan bahan dasar kelapa parut dan tepung beras. Makanan ini hampir mirip kue sagon di Jawa. Jadi, camilan ini berbentuk bubuk, bisa dinikmati dengan alpukat maupun roti yang diberi susu kental manis. Selanjutnya, roti kompiang. Jadi roti kompiang ini dibuat dari bahan tepung terigu, teksturnya keras, berbentuk oval, dan terdapat wijen di atasnya. Proses pembuatannya juga di oven sehingga berwarna coklat. Rasa roti semakin nikmat jika digoreng dan disantap bersama kopi hitam Flores. Selanjutnya, kopi Manggarai atau kopi Flores. Kopi adalah minuman wajib orang Flores, terutama di wilayah Manggarai. Para tamu juga biasanya akan diberi suguhan kopi hitam asli, kopi disangrai sendiri oleh pemiliknya. Selanjutnya, kain songke.
Kain songke ini adalah kain yang diproduksi secara tradisional dengan ditenun dan hanya diflores. Biasanya digunakan sebagai pakaian adat Manggarai, tidak sedikit pula pakaian sehari-hari yang menggunakan bahan kain tersebut. Jadi harga kain tergolong mahal karena membuatnya harus memperhatikan berbagai nilai adat. Meski demikian, motif dan warnanya sangat bervariasi. Selanjutnya, kaos lokal. Kaos produksi lokal menampilkan desain yang unik dan tiada duanya. Pasalnya, kaos berisi peribahasa atau kata-kata kiasan yang ditulis dengan bahasa Manggarai. Selanjutnya, kerajinan mutiara. Di daerah pesisir banyak ditemukan mutiara, sehingga tidak heran banyak pernak-pernik seperti gelang, kalung, dan cincin yang menggunakan bahan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.